Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Pak, ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, Terima kasih kemudian Bapak. bersentuhan dengan suami, apakah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun Anda berada, Alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mempertemukan kita kembali di program kesayangan kita, Live Interaktif Fikih Ibadah bersama guru kita Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullahu Ta'ala. Salam dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita yang mulia, Rasul tercinta Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, sahabatnya tanpa terkecuali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio, kita informasikan bahwasanya acara live interaktif ini juga dapat Anda dengar melalui radio Bimbas Yogyakarta, radio MD Sahabat Tegal Jawa Tengah, radio Hang FM Batam, radio Sago FM Sumatera Barat, radio Gema FM Buntang, Radio Tuah FM Riau, Radio Madinah Caruban, Radio Idzaatul Khair Ponorogo. Dan bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi di nomor kami 0331 544 6087, 0331 544 6087. Dan alhamdulillah pada kesempatan ini telah ada bersama kita guru kita Ustadz sebagai pemateri pada kesempatan ini Ustadz Anas Burhanuddin Hafizahullahu Ta'ala, beliau merupakan salah seorang anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Semoga antum juga dan para pemirsa juga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Tapi Ustadz mungkin sebagai pembuka atau mukadimah pada kesempatan ini nasihat untuk kita Ustadz. Tafadhol Ustadz. Ya, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Amma ba'd. Para pemirsa sekalian, hari-hari ini kita menghadapi ujian yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujian yang barangkali belum pernah kita rasakan sebelumnya. Merebaknya virus yang begitu dahsyat dampaknya ke seluruh dunia dan menyebabkan berbagai aktivitas kita tidak bisa kita jalankan sebagaimana seharusnya. Namun alhamdulillah di tengah kesibukan kita, di tengah kondisi yang seperti ini, masih banyak nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang bisa kita rasakan, dan salah satunya adalah kita bisa bersua, bisa saling mudzakarah, ya, saling mempelajari ilmu agama yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, dan kita masih bisa menikmati majelis ta'lim melalui siaran radio, televisi atau yang semacamnya. Ini adalah sebuah nikmat yang agung yang harus kita syukuri, dan dengan terus menjalankan ibadah yang agung ini, thalabul ilmi, meskipun di tengah-tengah kondisi yang menuntut kesabaran dari kita ini, kita berharap kita bisa mendapatkan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW dalam sabda beliau, khairul a'mali adwamuha wa in qalla, sebaik-baik amalan adalah yang terus-menerus meskipun hanya sedikit. Alhamdulillah, semoga kita bisa masuk dalam apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis di atas. Jazakallah khairan Ustadz atas nasihatnya kepada kita, semoga bermanfaat tentunya Ustadz ya. Amin. Pemirsa Fatwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, kembali kita ajak bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087, 0331 544 6087. Tapi saat pertanyaan yang pertama pada kesempatan ini ada dari Irfan Sah di Kalimantan Utara. Ustadz, Ana tinggal di kepulauan terpencil dan belum ada kasus positif corona, hanya ODP atau PDP nihil. Apakah boleh saya tidak berjemaah di masjid karena khawatir wabah corona? Dan sampai sekarang saya masih berjemaah di masjid dengan merujuk fatwa poin nomor 7 di Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad. Tafadhol Ustaz. Iya, kondisi masing-masing daerah memang tidak sama. Sebagaimana dijelaskan oleh para pemimpin kita, para aparat kita, dan juga oleh para ahlinya.
antar provinsi dengan provinsi yang lain, juga antar kabupaten dengan kabupaten yang lain, antar satu desa dengan desa yang lain kondisinya tidak sama. Dan hukum dasarnya adalah bahwasanya kegiatan tetap dilaksanakan di masjid, itu hukum dasarnya. Namun kalau kondisi sudah mengkhawatirkan, ya, dikhawatirkan ada virus yang tersebar di masjid kita, maka saat itu yang terbaik untuk kita, bahkan itu yang wajib, adalah kita menghentikan kegiatan di masjid-masjid kita sebagaimana yang telah difatwakan oleh berbagai dewan fatwa, juga oleh banyak ulama baik di Indonesia maupun di luar Indonesia. Karenanya dalam hal ini saya merekomendasikan kepada saudara penanya untuk bermusyawarah atau menanyakan kondisinya dengan ustadz setempat, untuk kemudian mereka yang melihat maslahat dan mafsadahnya, dan kemudian menentukan apakah sholat jamaah masih dilakukan di tempat penanya atau tidak, ya, karena mereka lah yang berhak untuk menimbang dalam hal ini. Mereka yang insya Allah diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kemudian mereka memberikan jawaban untuk kondisi real di lapangan. Dan saya mendengar bahwasanya untuk daerah-daerah tertentu yang masih hijau, ya, pemerintah mengizinkan untuk masih dilaksanakan sholat jamaah di masjid, tapi dengan lokalisir. Jadi dilokalisir masing-masing sholat di lingkungannya masing-masing, dan tidak berpindah atau sholat di tempat yang jauh dari tempat tinggalnya. Jadi dilokalisir itu adalah solusinya. Dan kapan ada kekhawatiran, ya, ada orang di luar komplek yang masuk, atau ada orang-orang yang dalam pengawasan atau dalam pemantauan, ya, atau banyaknya orang yang mudik pada hari-hari ini, maka ketika kekhawatiran itu muncul, maka hendaknya segera dihentikan kegiatan sholat jamaah di masjid, bahkan termasuk sholat Jumat. Ya, demikian, Wallahu ta'ala alam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Tapi Ustaz, pertanyaan kedua pada kesempatan ini ada pertanyaan dari hamba Allah di Singkawang, Kalimantan Barat. Ustaz, ana pernah sholat zuhur di satu masjid yang mana imamnya membawa anak kecil belum memayis. Ketika sholat ditegakkan anak tersebut, lalu lalang di depan sutroh imam tersebut. Setelah itu lalu lalang juga di depan makmum. Pertanyaannya, bagaimana hukum sholat kami, Ustaz? Mohon penjelasannya, Ustaz. Ya, adapun berlalu lalangnya anak ini di depan para makmum, ya, maka itu tidak berpengaruh kepada sholat mereka, dan mereka tidak perlu untuk menghalangi anak ini berlalu di hadapan mereka, karena dalam sebuah sholat jamaah sutrohnya imam adalah sutrohnya makmum, jadi cukup sutrohnya imam saja. Adapun makmum, maka sutroh mereka adalah sutroh imam, ya, dan karenanya pada zaman Nabi Muhammad SAW disebutkan bahwasanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma melewati tengah-tengah shaf dari suatu sholat yang dipimpin oleh Rasulullah SAW, dan bersama beliau ada atan, yaitu keledai, ya, keledai betina. Ya, jadi hal itu tidak membuat beliau dihalangi langkahnya oleh para sahabat, ya. Maka begitulah kondisinya untuk shaf para jamaahnya. Adapun untuk imam, ya, untuk imam seharusnya imam bisa menghalangi, ya, orang yang lewat di depannya. Ya, tidak boleh ada orang yang lalu lalang di belakangnya, tapi ini kan kondisinya kondisi anak kecil, ya, yang belum mumayyiz, belum mukallaf, ya. Maka yang seperti itu insya Allah dimaafkan, dan juga itu tidak berpengaruh pada tidak sahnya sholat imam, ya, karena ini adalah anak kecil, ya, dan sampai kalau orang dewasa pun yang lewat juga tidak sampai membatalkan sholatnya imam, ya, maka sholatnya adalah sah. Sholatnya adalah sah. Kalau yang berlalu lalang adalah orang yang bisa dihalangi untuk lewat seperti orang yang besar, maka itu adalah sebuah kewajiban. Dan kalau orang tersebut tetap lewat, maka juga itu tidak berpengaruh kepada keabsahan sholat jamaah tersebut. Dan disebutkan dalam sebuah hadis sahih bahwasanya yang memutus, ya, atau membatalkan sholat, ya, itu ada 3. Ini menurut sebagian madhab tentunya, yaitu
iqta'us salata al-mar'atu wal himaru wal kalb. Jadi yang memotong salat ya, yang ditafsirkan oleh sebagian ulama sebagai membatalkan salat itu ada 3, yaitu wanita, kemudian himar yaitu keledai, dan satu lagi adalah anjing. Nah, itu yang kalau lewat di depan orang salat maka itu bisa membatalkan salat menurut sebagian ulama. Sementara menurut sebagian yang lain, yang dimaksud dengan memutus sholat di sini artinya adalah mengurangi pahalanya tanpa membatalkannya. Ya, jadi dengan keterangan ini maka lewatnya seseorang ya atau anak kecil ya di depan imam itu tidak sampai membatalkan sholat imam. Maka intinya sholat jamaah tersebut tetap sah. Alhamdulillah. Jazakallah khairan atas jawaban. Namun sini ada pertanyaan sama juga saat berkaitan dengan ini, yaitu bagaimanakah cara menggendong bayi ketika sholat sah? Dan bolehkah menggendong bayi ketika sholat sedangkan bayi memakai popok yang kemungkinan dalam popoknya sudah banyak air kencing, Ustaz? Iya, saat kita sholat ya maka kita disyaratkan untuk suci badan, ya, suci pakaian, dan juga suci tempat kita sholat. Sebelum kita sholat kita harus pastikan itu semuanya. Ya, adapun kalau bersama kita ada seorang bayi yang sedang yang memakai diapers ya, atau memakai popok ya, yang ada najisnya, maka kita tidak boleh membawa atau menggendong bayi tersebut. Kenapa? Karena dia mengandung najis pada popoknya. Maka kalau kita yakin bahwasanya bayi tersebut memiliki najis pada popoknya, maka kita tidak boleh untuk membawa atau menggendongnya. Adapun kalau kita yakin bahwasanya popoknya masih baru ya, baru kita ganti dan tidak ada keyakinan bahwasanya popok tersebut sudah bernajis, ya maka kita boleh membawa dan menggendong bayi tersebut. Itu dalam kondisi kita yakin bahwasanya popoknya masih suci, atau kita belum sampai derajat yakin bahwasanya anak tersebut sudah kencing dan membuat popoknya bernajis. Kita masih boleh menggendongnya dalam kondisi seperti itu. Yang membuat sholat kita batal adalah kalau kita menggendong anak tersebut, ya, yang membuat sholat kita bisa batal adalah kalau kita menggendong bayi tersebut dalam keadaan dia memiliki najis. Kita yakin dia memiliki najis pada popoknya. Ya. Demikian Allah Ta'ala. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Tapi Ustaz, kita jawab lagi sambil nunggu telepon yang masuk, Ustaz. Taib. Oh, dan kembali kita ajak pemirsa Pak TV dimanapun berada, yang ingin bertanya langsung berkaitan dengan fikih ibadah bisa menghubungi di nomor 0331 544 6087 0331 544 6087. Saat ini ada pertanyaan dari saudara kita di Lampung, Edi Sunario. Bagaimana tuntunan puasa sunnah bulan Rajab dan Sa'ban dan fadilahnya, Ustaz? Ustaz. Iya, bulan Rajab adalah salah satu bulan haram. Ya. Dia adalah bulan haram yang nyempil sendiri. Ya. Sementara temannya yang lain itu berurutan. Arba'atun sardun wa wahidun fardun. Jadi bulan haram itu ada 3 yang berurutan, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, dan Muharram. Dan ada lagi satu fardun, yaitu satu yang menyendiri, yaitu bulan Rajab. Ya, ini adalah bulan-bulan yang disebut sebagai bulan haram. Apa artinya bulan haram? Bulan haram adalah bulan yang istimewa. Bulan haram adalah bulan yang istimewa di mana ketaatan di sana berpahala lebih besar dibanding ketaatan di luar bulan-bulan haram. Sebaliknya maksiat di sana juga lebih besar dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding maksiat pada bulan-bulan yang lain. Hal ini dijelaskan oleh Qatadah bin Di'amah ketika menafsirkan ayat tentang haramnya 4 bulan dari 1 tahun. Beliau menyebutkan bahwasanya sebagaimana pada bulan-bulan ini maksiat lebih agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka ketaatan pada bulan-bulan ini juga lebih besar dan agung di sisi Allah Subhanahu wa taala dibanding ketaatan pada bulan-bulan yang lain. Maka keutamaan
bulan Rajab adalah keutamaan puasa pada bulan Rajab dan ibadah secara umum pada bulan Rajab adalah keutamaan bulan haram ini. Adapun hadis-hadis yang secara khusus membicarakan tentang keutamaan pada hari-hari tertentu pada bulan Rajab dengan pahala-pahala yang luar biasa, maka sebagaimana dijelaskan oleh para ulama, hadis-hadis tersebut ada dua kemungkinan. Yang pertama adalah hadis yang lemah, atau yang kedua hadisnya adalah palsu. Ini untuk bulan Rajab. Adapun puasa pada bulan Sya'ban dicontohkan oleh Rasulullah SAW dan memiliki keutamaan juga, yaitu karena Nabi Muhammad SAW memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban. Jadi Nabi Muhammad SAW ya sudah menyiapkan penyambutan bulan Ramadan dari bulan Rajab. Ya, kemudian bulan Sya'ban beliau lebih giat lagi, dan disebutkan dalam hadis-hadis sahih bahwasanya Nabi Muhammad SAW ya berpuasa pada bulan Sya'ban ini kecuali hanya sedikit saja yang tidak. Jadi sebagian besar hari-hari beliau di bulan Sya'ban adalah diisi dengan puasa sebagai persiapan untuk menyambut bulan Ramadan. Ya, jadi keutamaan puasa pada bulan Sya'ban adalah keutamaan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW yang memperbanyak puasa pada bulan Rajab. Jadi puasa itu adalah ibadah. Kemudian mengerjakannya pada bulan di mana Nabi Muhammad SAW memperbanyak puasa pada bulan itu, maka itu adalah tambahan pahala yang lain. Ya, jadi pahala puasa pada awalnya disunahkan di sepanjang tahun, kecuali kalau ada larangannya. Kita berpuasa pada hari apapun selagi tidak di hari larangan, maka itu berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bulan Sya'ban secara khusus, karena Nabi Muhammad SAW mencontohkan untuk berbanyak puasa pada bulan itu, kita juga mendapatkan pahala tambahan karena mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Dan semoga penjelasan ini mengingatkan kita semuanya kepada teladan Nabi Muhammad SAW yang sunnah beliau itu pemanasan dulu sebelum ibadah yang berat. Maka beliau memperbanyak puasa pada bulan Sya'ban sebagai persiapan pada puasa pada bulan Ramadan, di mana beliau akan dituntut untuk berpuasa sebulan penuh. Sebagaimana beliau juga sholat 2 rakaat yang ringan saat beliau tahajud sebelum beliau memulai dengan sholat-sholat yang lebih panjang. Maka ini adalah teladan dari Nabi Muhammad SAW. Karenanya hendaknya kita juga dalam mempersiapkan bulan Ramadan ini kita bisa memperbanyak puasa ya sebagai bentuk pemanasan sebelum memasuki bulan Ramadan yang mulia. Masya Allah, jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Kita bacakan lagi Ustaz, soal yang masuk dari Ibu Ida di Riau. Ustaz, manakah yang lebih dahulu turun ketika dari rukuk ke sujud? Apakah tangan atau lutut terlebih dahulu Ustaz? Ustaz. Iya, ini adalah masalah khilafiyah yang cukup pelik ya. Masalah khilafiyah yang cukup pelik, dan saya pribadi ya Allah Ta'ala alam ya melihat bahwasanya ini termasuk ikhtilafut tanawu ya, perbedaan pendapat yang sifatnya variatif ya, dan yang penting dalam hal ini adalah kita tidak buru-buru ya dalam turun ya, sehingga kita melakukan gerakan-gerakan yang agak gerusa-gerusu atau terburu-buru dan menimbulkan suara-suara yang seharusnya tidak dilaksanakan ketika kita sedang mengerjakan sholat. Ya, demikian Allah Ta'ala a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya, semoga bermanfaat dan bisa dipahami oleh penanya. Ada telepon yang masuk Ustaz. Udah kita baca 5 soal baru ada telepon masuk Ustaz. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam. Ya, bersama siapa di mana? Dan Bapak Mulyadi di Batu Raja. Ya, silakan Bapak Mulyadi. Ustaz, mau nanya tentang hukum membaca Al-Fatihah ketika menjadi makmum. Apakah itu masih diwajibkan? Sebab saya pernah mendengar seorang ustadz itu masih wajib hukumnya Ustaz. Iya, oke. Ya, mohon penjelasan ya Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mulyadi di Batu Raja. Ya, silakan Ustaz. Iya, masalah membaca membaca surat Al-Fatihah ya dalam sholat jamaah ini juga adalah masalah khilafiyah yang cukup pelik di antara para ulama ya, dan yang lebih kuat ya dari studi yang pernah dilakukan, maksud saya yang pernah saya lakukan Allah Ta'ala a'lam adalah
bahwasanya kalau kita sholat jamaah ya, dalam sholat yang sirriyah, yaitu sholat-sholat yang tidak dikeraskan bacaan di dalamnya, seperti sholat duhur, sholat asar ya. Kemudian rakaat ketiga dari sholat maghrib dan rakaat ketiga dan keempat dari sholat isya, ya, maka wajib bagi kita untuk membaca surat Al-Fatihah sendiri. Ya, kenapa? Karena di situ kita tidak mendengar suara imam, maka kita tidak bisa menyimak suaranya. Jadi kita harus membaca sendiri dalam kondisi seperti itu. Adapun kalau kita sholat sunnah, adapun kalau kita sholat di belakang imam dalam sholat yang jahriyah, sholat yang bacanya dikeraskan, seperti sholat subuh, atau 2 rakaat pertama dari sholat maghrib, 2 rakaat pertama dari sholat isya, maka yang lebih kuat di sini adalah bahwasanya kita cukup menyimak bacaan imam. Kita cukup menyimak bacaan imam saja. Karena yang pertama hadis Jabir ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla khalfal imam fa qira'atul imami lahu qira'ah." Barang siapa yang salat di belakang imam, maka bacaan imam adalah bacaan untuknya. Jadi cukup baginya bacaan imam. Kemudian yang kedua, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun." Dan kalau dibacakan Al-Qur'an, maka hendaklah kalian menyimak dan mendengarkan, semoga kalian mendapatkan rahmat. Ya, jadi kewajiban kita saat kita mendengar bacaan imam, maka kita harus menyimak. Demikian juga dalam sholat kita menyimak bacaan imam, tidak justru malah membaca sendiri. Dan membaca di belakang imam ini pada awalnya dibolehkan. Jadi pada awal syariat Islam hal tersebut dibolehkan oleh Rasulullah SAW. Tapi kemudian dilarang. Karena dalam beberapa hadis disebutkan bahwasanya Nabi Muhammad SAW merasa berat dengan bacaan para sahabat beliau di belakang. Maka beliau mengingkari dengan mengatakan, "Mali unaza'ul Qur'an." Ya, kenapa kalian membaca di belakang saya? Kenapa kalian tabrakan bacaan saya dengan bacaan kalian? Atau kenapa kalian menyaingi saya dalam bacaan? Ya. Beliau marah. Kemudian masuk ke tahapan selanjutnya, beliau melarang kecuali untuk surat Al-Fatihah saja. Beliau mengatakan, "La taf'alu illa bi ummil Qur'an." Jangan kalian lakukan itu kecuali dalam bacaan Al-Fatihah saja. Kemudian bertahap sampai yang terakhir adalah sabda Nabi Muhammad SAW yang kita sebutkan tadi, hadis Jabir, "Man shalla khalfal imam fa qira'atul imami lahu qira'ah." Barang siapa yang salat di belakang imam, maka bacaan imam cukup bagi dia. Jadi hadis ini disahihkan oleh cukup banyak ulama ya, dan bisa dijadikan hujjah dalam hal ini. Dan satu hal lagi yang membuat pendapat ini lebih kuat adalah bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak diriwayatkan diam dengan panjang ya, yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Jadi tidak disebutkan beliau diam cukup panjang ketika sebelum membaca Al-Fatihah, tidak juga Al-Fatihah dengan surat, tidak juga setelah surat sebelum ruku', ya tidak disebutkan. Beliau melakukan diam yang panjang yang cukup untuk membaca surat Al-Fatihah. Ya, jadi ini menunjukkan bahwasanya yang perlu dilakukan oleh seorang makmum adalah menyimak bacaan imam ya, dan mencukupkan diri dengan bacaan imam. Kenapa? Karena seseorang ketika sudah menyimak bacaan imam, maka sesungguhnya dia sudah membaca plus. Membaca dan ada tambahannya. Sesungguhnya dia sudah membaca. Kenapa? Karena tujuan utama diturunkannya Al-Quran adalah untuk diamalkan. Ya. Kemudian di level yang kedua adalah untuk difahami dan ditadabburi. Baru level yang ketiga adalah untuk dibaca. Jadi orang yang menyimak, ya, mendengar dan menyimak itu lebih baik daripada orang yang baca saja. Nah, jadi ketika seorang makmum ya mendengarkan baca imam kemudian menyimak bacaan tersebut, maka sesungguhnya dia sudah ikut membaca. Karena tadabbur dan memahami Al-Quran itu lebih tinggi levelnya, lebih tinggi derajatnya daripada sekedar membaca saja. Jadi saat kita sedang sholat, kita
tuntut untuk membaca Al-Fatihah. Nah, membaca Al-Fatihah itu bisa dengan membaca langsung, yaitu saat kita sholat sendiri, atau saat kita menjadi imam, atau saat kita sholat di belakang makmum, saat kita sholat di belakang imam, dalam sholat sirriyah, itu kita baca sendiri. Bisa juga membaca Al-Fatihah itu dengan menyimak, yaitu saat kita sholat di belakang imam, dan sholatnya adalah sholat jahriyah, di mana imam mengeraskan bacaan Al-Quran dalam rakaat tersebut. Ya, demikian, Allahu Ta'ala, dan sekali lagi ini adalah masalah khilafiyah yang pelik di antara para ulama. Allahu Ta'ala alam. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dari telepon yang masuk kita angkat dulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama Bapak siapa, di mana? Bustan di Solo, Ustaz. Ya, silakan Bapak di Solo. Begini Ustaz, saya sudah mendengar daripada Ustaz-Ustaz Sunnah bahwa seorang kakak boleh membayarkan fidyahnya atau zakat fitrahnya kepada adiknya yang sudah berkeluarga yang miskin gitu Ustaz. Iya. Permasalahan sekarang begini Ustaz, kalau adiknya yang miskin itu hidup bergabung dengan orang tuanya, tentunya banyak sedikitnya sudah dibantu dengan orang tuanya makanannya atau kebutuhan lainnya Ustaz. Apakah kakaknya itu masih, apakah adiknya yang miskin itu masih bisa menerima fidyah dari kakaknya? Nah, yang sekarang dia masih hidup bersama orang tua, kan rumah tidak ngontrak, makan bisa dibantu. Masih bisakah dia menerima fidyah? Boleh menurut syariat Ustaz. Cukup Bapak? Cukup. Nah, kemudian besar fidyah itu sebenarnya berapa? Kemudian ada mengatakan 1 mud, ada mengatakan setengah zakat fitrah, atau mohon penjelasan Ustaz yang benar yang mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Mustajuddin di Solo, Sumatera Barat. Ya, silakan Ustaz. Iya Pak, jadi yang tidak boleh kita berikan zakat yang wajib, ya, yaitu zakat mal atau zakat fitrah, ya, zakat fitrah menurut istilah yang umum di Indonesia, dan Nabi Muhammad SAW menyebutnya sebagai zakat fitri, zakat fitr, karena dilakukan di hari fitr, di hari kita makan dan tidak puasa lagi. Yang tidak boleh menerima zakat tersebut adalah orang yang menjadi tanggungan kita. Dalam hal ini bagi seorang kepala keluarga, yang menjadi tanggungan dia adalah anak-anaknya dan istrinya. Itu yang menjadi tanggungan seorang kepala keluarga. Adapun adiknya, maka itu bukan bagian dari tanggungannya. Dia bukan merupakan bagian dari tanggungannya. Karenanya kalau meskipun seperti dikatakan tadi, dia sudah dibantu oleh ayahnya misalnya, ya, maka hal tersebut tidak membuat zakat tersebut tidak boleh diberikan kepada adik tersebut. Ya, dia tetap boleh untuk menerimanya karena statusnya dia adalah seorang yang miskin. Ya, mungkin sudah ada yang bantu, tapi bagaimanapun dia adalah seorang yang miskin. Bahkan dia tinggal di rumah orang tuanya karena memang belum mampu untuk mandiri. Maka yang pertama, dia punya kriteria miskin. Kemudian yang kedua, dia tidak termasuk dalam tanggungan kakaknya. Maka dua hal ini cukup untuk mengatakan bahwasanya orang tersebut atau adik tersebut berhak untuk menerima zakat fitri itu. Jadi tidak masalah zakatnya diberikan kepada orang tersebut. Dan insya Allah dengan begitu kita bisa mendapatkan 2 pahala. Yang pertama adalah pahala zakat. Kemudian yang kedua adalah pahala silaturrahim. Kita menyambung silaturrahim dengan adik kita sendiri. Adapun kalau di tempat kita ada orang yang lebih butuh daripada orang tersebut, ya, ada orang yang lebih miskin atau lebih fakir daripada adik kita itu, maka ini adalah masalah prioritas saja. Ya. Kalau memang ada yang lebih membutuhkan, maka kita bisa gunakan skala prioritas di situ. Ya. Tapi kita katakan bahwasanya adik kita berhak dan orang miskin yang di luar keluarga kita juga berhak. Tinggal kita akan lihat siapa yang akan lebih kita prioritaskan. Tapi intinya keduanya adalah orang-orang yang berhak untuk mendapatkan zakat fitrah dari sang kakak itu yang disebutkan dalam pertanyaan tersebut. Wallahu taala alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa kemudian ada yang kedua dari sini. Nanti kita sambung lagi. Sambung lagi insyaallah. Kita angkat dulu saja telepon yang masuk. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Bapak siapa, di mana? Rizal di Singkawang, Kalimantan Barat. Ya, silakan Bapak.
Rizal di Sebelumnya Singkawang. ana doakan semoga Allah Azza wa Jalla melindungi Ustadz bersamaku Fatwa TV beserta keluarga besar dan Allahumma pemirsa amin. Fatwa TV dilindungi Allahumma Allah amin. Nah. Subhanahu wa taala dari wabah virus ini. Insyaallah, ya. Amin, amin. Allahumma amin. Ya, Begini Ustaz, pertanyaan ada hitiah dari sebuah masjid ingin sholat berjamaah. Jadi sebelum masuk itu ada ruangan untuk menyemprot pakaian jemaah dengan disinfektan. Kan itu mengandung alkohol. Bagaimana sholat dengan pakaian tersebut Ustaz? Mohon penjelasannya. Syukran jazakallahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Rizal di Singkawang. Silakan Ustaz. Iya, alkohol bukanlah najis ya. Alkohol bukanlah najis ya, dan khamar juga bukan najis menurut pendapat yang lebih kuat. Kenapa? Di antara dalilnya adalah karena pada saat khamr diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara mutlak ya. Setelah sebelumnya halal. Awalnya halal, kemudian berikutnya haram diminum saat mendekati waktu sholat saja. Kemudian setelah itu diharamkan secara mutlak. Maka apa yang dilakukan oleh umat Islam di kota Madinah pada waktu itu, ya, Anas bin Malik radhiyallahu anhu menjelaskan bahwasanya para penduduk kota Madinah hari itu juga mereka membuang ya khamar yang masih tersimpan di rumah-rumah mereka, sehingga akhirnya jalan-jalan kota Madinah menjadi banjir oleh khamar yang dibuang tersebut. Nah, para ulama dari hadis ini menyimpulkan bahwasanya khamar bukanlah najis, karena kalau seandainya khamar itu najis maka mereka tidak akan membuang khamar tersebut di jalan-jalan di kota Madinah yang bisa membuat badan mereka atau tempat sholat mereka menjadi najis ya. Maka khamar bukanlah najis, dan juga alkohol atau disinfektannya juga bukan najis ya. Maka tidak masalah kita sholat dalam keadaan badan kita terkena cairan tersebut, atau pakaian kita terkena cairan tersebut, atau tempat sholat kita terkena cairan tersebut, tidak ada masalah. Alhamdulillah. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Gimana Ustaz? Kita jawab dulu yang tadi Ustaz. Tadi yang penanya yang sebelumnya Masalah tadi fidyah. masih menyisakan sebuah pertanyaan ya tentang Masalah fidyah. Fidyah bukan zakat fitr ya. Fidyah tadi Ustaz. Baik. Oh ya, adapun fidyah ya, maka kalau fidyahnya berupa gandum ya, maka itu cukup dengan 1 mud saja. Ya, adapun kalau selain gandum ya, maka fidyahnya adalah berupa 2 mud ya. 2 mud adalah setengah sa'. Sementara 1 mud adalah 1/4 sa'. Dan 1 sa' itu adalah ukuran volume yang ada pada zaman Nabi Muhammad SAW ya. Dan kira-kira kalau di zaman kita ini, kalau kita konversi menjadi kilogram, maka dia menjadi kira-kira 2,5 kilogram ya. 2,5 kilogram itu sudah aman insyaallah ya. Jadi kalau fidyahnya kita bayarkan berupa gandum, maka cukup setengah sa', yaitu kira-kira berarti 1/4. Maaf, kalau gandum maka cukup 1 mud saja, yaitu 1/4 sa'. Ya, 1/4 sa' adalah berarti berapa? 625 gram ya, 625 gram sampai 700 gram ya. Itu kalau berupa gandum. Adapun kalau selain gandum, misalnya beras atau kurma ya, maka fidyah itu adalah setengah sa', yaitu kira-kira 1,4 kilogram ya, 1,25 kilogram dari beras atau kurma. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair atas jawabannya. Demikian Pak Bustadudin tadi yang disolok, semoga bisa dipahami. Pemirsa Fatwa TV dimanapun Anda berada, kembali kita ajak bagi pemirsa yang ingin bertanya langsung bisa menghubungi di nomor kami 0331 544 6087. Dari telepon yang masuk, kita sapa lagi Ustaz. Ya, Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam Bersama warahmatullahi wabarakatuh. bersama siapa, di mana? Abdul Aziz dari Merauke. Ya, silakan Bapak Abdul Aziz. Mau tanya Ustaz, ya silakan, Pak. mal padi nisabnya itu berapa? Kalau kurang dari nisab itu wajib zakat enggak? Terus kalau Bisa didengar Ustaz?
itu partinya pengairan dari hutan itu zakatnya berapa? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak Aziz. Salah zakat padi saja. Nisab padi, ya, nisab padi itu adalah 60 wasak. Nisab padi adalah 60 wasak. Ya. 60 wasak itu adalah 300 sa'. Ya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Laisa fima duna khamsati awsuqin shadaqah." Tidak ada kewajiban shadaqah, yaitu zakat. Tidak ada kewajiban zakat pada hasil tanaman yang tidak mencapai 5 wasak. Nah, 5 wasak itu ukurannya adalah 300 sa'. Berarti satu wasak itu adalah 60 sa'. Dan 5 wasak adalah 300 sa'. Tadi kita sudah jelaskan bahwasanya satu sa' itu kira-kira 2,5 kilogram, ya. Maka nisabnya adalah 750 kilogram. 750 kilogram, ya. Maka seorang petani yang sudah mendapatkan panen, ya, sebanyak 750 kilogram berupa padi, ya, atau jagung atau yang semacamnya, maka dia sudah wajib untuk zakat. Dan zakatnya itu kalau pertaniannya bergantung pada hujan, ya, tidak membutuhkan untuk mengambil air dari manapun, ya, maka yang menjadi kewajiban zakat adalah 1/10, ya. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "Fima saqatis sama'ul ushur." Kewajiban zakat pada pertanian yang mengandalkan hujan, ya, yang tidak butuh pembiayaan untuk pengairannya, maka kewajiban zakatnya adalah ushur, ya, 1/10. Adapun kalau pertanian tersebut, ya, mengandalkan air yang harus dibeli, ya, atau membutuhkan alat tertentu atau binatang tertentu atau kendaraan tertentu untuk mengangkut air, maka kewajiban zakatnya adalah separuhnya, yaitu 5% saja, ya. 1/20, yaitu 5% saja. Ya, ini semuanya sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Maka semoga penjelasan tadi itu bisa menjawab pertanyaan Bapak dari Merauke. Hafizahullah ta'ala. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ini ada pertanyaan masuk lagi, Ustaz, dari Ummu Abdurrahman di Bengkulu, Ustaz. Apakah flek setelah haid masuk dalam hitungan haid, Ustaz? Fadhal, Ustaz. Flek setelah haid, yaitu bercak-bercak yang dalam istilah hadis atau istilah fikir disebut sebagai sufrah, ya, cairan kuning, atau kudrah, ya, yaitu cairan yang kudrah itu yang kadir, yaitu yang kotor, ya, ada bercak-bercak pokoknya, ya. Maka kalau terjadi setelah masa haid selesai, yang ditandai dengan keluarnya qassah bayda, keluarnya cairan putih, atau ditandai dengan kering kadang-kadang, ya, maka bercak tersebut, ya, atau flek, ya, disebutnya, atau flek itu tidak dihitung sebagai haid. Dalilnya adalah hadis Ummu Atiyah radhiyallahu anha, "Kunna la na'uddu as-sufrata wal kudrata ba'da tuhri syai'an." Dahulu kami pada zaman Nabi Muhammad SAW tidak menganggap, ya, cairan kuning, ya, atau bercak-bercak flek itu sebagai sesuatu. Maksudnya kami tidak menganggapnya sebagai sesuatu yang menghalangi kami untuk sholat atau puasa. Kami tidak menghitungnya sebagai haid. Maka berdasarkan hadis ini para ulama menyebutkan bahwasanya flek di tengah masa haid terhitung sebagai haid. Dan flek pada masa setelah haid selesai tidak dihitung sebagai haid. Ini kaidahnya. Sekali lagi, flek di masa haid terhitung sebagai haid. Dan flek di luar masa haid, yaitu setelah haidnya selesai, maka itu tidak dihitung sebagai haid.
Adapun flek pada masa haid maka itu adalah kondisi di mana darah tidak keluar dengan lancar. Tapi keluar flek. Sementara masa haid belum selesai. Dan perlu diketahui bahwasanya haid itu tidak terus-menerus turun, tidak terus-menerus mengalir. Jadi kadang-kadang ada 1 jam, 2 jam, 3 jam, bahkan lebih. Sebagian ulama mengatakan sampai 1 hari penuh, 2 hari penuh, darahnya tidak keluar. Tapi selagi kita masih di masa haid, selagi seorang wanita masih menjalani masa haid, itu masih siklus haid, maka kalau ada flek di tengah-tengah masa haid itu, maka dia masih terhitung sebagai haid. Adapun kalau di luar haid, maka dia tidak dihitung sebagai haid. Demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khair Ustaz atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dari telepon yang masuk saat kita angkat saja. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bersama Pak siapa di mana? Bapak M. Rashid Mahmud di Palembang. Ya, silakan Bapak, ini Palembang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di Palembang. Insyaallah. Ini mau bertanya Ustaz. Sekarang oleh pemerintah kita sholat Jumat atau sholat fardu dianjurkan di rumah. Yeah. Sedangkan rumah saya ini di dekat masjid, sekitar 100 meter lah. Apakah saya harus ke masjid ataukah di rumah? Yang kedua, ataukah azan kami di rumah untuk mengikuti azan di masjid? Atau kami melalui koma saja untuk melakukan sholat kami di rumah? Cukup Bapak? Itulah Ustaz yang kami tanyakan. Ya, terima kasih Bapak di Palembang. Silakan Ustaz. Iya, dengan kondisi sekarang maka ibadah kita yang terbaik adalah kita melakukannya di rumah, Bapak ya. Jadi ibadah terbaik sekarang adalah di rumah. Ini untuk menghindari merebaknya virus ya, menjadi wabah yang semakin luas lagi cakupannya. Karena memang wabah ini yang paling ditakutkan adalah cepatnya dia menyebar. Kalau dari sisi mematikan ya, maka masih ada banyak virus-virus yang lebih mematikan daripada COVID-19 ini. Tapi yang paling susah dihindari adalah cepatnya menyebar ya. Hanya dengan salaman ya, hanya dengan memegang tempat yang pernah dipegang oleh orang yang terinfeksi virus tersebut, maka kita akan terpapar dan bisa tertular. Jadi sangat cepat sekali, maka seperti yang difatwakan oleh banyak dewan fatwa dan juga oleh banyak ulama di Indonesia maupun di luar Indonesia, ya, maka yang terbaik bagi kita bahkan bisa mencapai derajat wajib ya, adalah kita sholat di rumah dan tidak sholat di masjid dalam kondisi seperti ini. Maka kita ihtisab ya, kita mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya, kalau kita selama ini senantiasa berjamaah, maka meskipun kita sholat di rumah maka kita tetap mendapatkan pahala jamaah insyaallah. Enggak harus datang ke sana. Kita cukup dengan niat kita mendapatkan pahala itu. Walhamdulillah. Jazakallah khair atas jawabannya. Ada poin apa lagi? Oh, ini azan di rumah Ustaz. Oh iya, adapun azan maka tidak perlu ya, tidak perlu kita azan di rumah ya, cukup dengan di masjid saja, karena azan adalah syiar yang dilakukan di masjid. Makanya dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ya, beliau mengatakan wa inna min sunanil huda an tuadda as-salah haitsu yunada bihin. Ya, di antara sunnah yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW adalah mengerjakan salat di tempat di mana azan dikumandangkan. Ini mengisyaratkan bahwasanya azan itu dikumandangkannya di masjid. Ada mau di rumah maka kita cukup iqamah saja dan tidak perlu untuk azan. Ya demikian, wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Ustaz, ini pertanyaan lagi dari Abu Salman di Bekasi. Afwan Ustaz, mohon penjelasan apakah makan kurma dianjurkan dalam jumlah yang ganjil Ustaz? Saat kita makan kurma ya, maka kita dianjurkan untuk memakai bilangan ganjil ya, dengan beberapa dalil, sebagiannya dalil umum, sebagian dalil khusus. Yang pertama adalah sabda Nabi Muhammad SAW, innallaha witrun yuhibbul witr. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu ganjil, dan Allah Subhanahu wa taala mencintai yang ganjil-ganjil. Ya, maka Allah cinta yang ganjil, maka ini bisa kita terapkan sebagai dalil umum bahwasanya saat makan kurma pun kita mengambil bilangan ganjil, yang mengambil 1 ya, atau 3 atau 5 atau 7 dan seterusnya.
Kemudian yang kedua adalah hadis yang umum juga, ini hadis di Sahihain, ya, bahwasanya Nabi Muhammad SAW bersabda atau disebutkan ya, kana Rasulullah SAW yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Rasulullah SAW itu senang untuk memakai bilangan ganjil. Oh, ganjil ya? Ganjil. Oh enggak, ini hadis yang saya sebut ini tentang mendahulukan yang kanan. Ya. Jadi enggak ada hubungan. Jadi beliau disebutkan mencintai atau senang untuk memulai dengan yang kanan dalam memakai sendal ya, memakai sendal. Kemudian juga saat beliau menyisir rambut ya, dan juga saat beliau bersuci dan dalam urusan beliau semuanya. Ya, ini tentang mendahulukan Yang kanan saja. Anggota tubuh yang kanan. Jadi bukan tentang ganjil. Jadi yang ganjil adalah hadis yang tadi yang di depan, yaitu innallaha witrun yuhibbul witr. Kemudian juga diisyaratkan oleh sabda Nabi Muhammad SAW tentang tasabbuh ya, dengan 7 butir kurma. Ya, man tasabbaha bisab'ati tamaratin min aliyatil Madinah lam yadhurruhu fi dhalikal yawmi summun wala sihrun. Ya, barang siapa yang memulai pagi, ya, memulai hari dengan memakan 7 butir kurma dari kurma ajwah yang berasal dari Aliyatul Madinah, dari dataran tinggi kota Madinah, maka dia tidak akan terkena bahaya sihir ataupun racun. Ini hadis sahih dari Rasulullah SAW. Di situ diisyaratkan bahwasanya beliau menganjurkan kita untuk makan kurma itu 7 butir di pagi hari, memulai dengan 7 butir kurma pada pagi hari sebelum kita memakan makanan apapun. Jadi sebelum sarapan itu menjadi sarapan kita atau menjadi makanan pertama kita di pagi hari. Ini juga mengisyaratkan bahwasanya bilangan ganjil disunahkan. Ini lebih khusus daripada dalil yang pertama yang menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu witir, artinya ganjil artinya tunggal, satu. Dan Allah mencintai bilangan yang witir. Ya, demikian. Allahu alam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dari telepon yang masuk kita sapa dulu, Ustaz. Ya. Assalamualaikum Fatwa TV. Halo, ini Jakarta ya? Nah, Assalamualaikum Fatwa TV. Oh ya, mau tanya Yai. Bersama Pak siapa, di mana? Jadi Pak Ahmad dari Palembang ya? Ya, silakan Bapak yang di Palembang. Ya, mau tanya, ini di mana ini ya? Ya, silakan pertanyaan Bapak. Oh iya, saya bertanya bahwasanya Jumatan kalau 3 kali itu ditinggalkan, itu dalam sabda Nabi itu dicatat munafik. Lantas kalau kita itu istilahnya sementara waktu ini untuk tidak Jumatan, ini bagaimana? Sampai 3 kali berturut-turut kan dicatat munafik. Lalu solusinya itu bagaimana supaya kita tidak tercatat golongan yang munafik? Terima kasih. Terima kasih Bapak yang di Palembang. Iya, disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih ya, bahwasanya barang siapa yang meninggalkan Jumat sebanyak 3 kali, maka dalam surah disebutkan khatamallahu ala qalbih, maka Allah akan menutup hatinya. Yang dimaksud oleh hadis ini adalah meninggalkan salat Jumat tanpa uzur, ya, tanpa ada uzur. Adapun kalau kita meninggalkan sholat dengan uzur, maka kita tidak termasuk dalam ancaman hadis ini, insyaallah. Ya, jadi orang yang misalnya ya, yang sakit ya 1 bulan, sehingga dalam 1 bulan itu dia tidak sholat Jumat sama sekali karena memang tidak mampu untuk pergi ke masjid. Atau orang yang oleh kebutuhannya dia dituntut untuk musafir, untuk safar selama 3 Jumat berturut-turut, maka dia boleh untuk mengerjakan safar tersebut atau untuk bepergian ya, yang membuat dia nanti tidak sholat Jumat karena dia di jalan. Yang seperti itu juga tidak masalah ya, tidak masalah, jadi tidak termasuk dalam ancaman ya. Makanya para ulama juga membolehkan bagi misalnya orang yang menjadi satpam ya, atau menjadi polisi atau TNI yang harus menjaga bangunan-bangunan vital, objek-objek vital yang harus dijaga tidak boleh ditinggalkan. Maka kata para ulama, mereka boleh untuk menjaga tempat-tempat tersebut atau objek-objek tersebut meskipun harus meninggalkan sholat Jumat. Hanya saja nasihatnya hendaknya kalau lebih dari 1 orang maka mereka hendaknya saling bergiliran. Jadi nggak sampai berturut-turut meninggalkan sholat Jumat.
Tapi yang punya uzur boleh untuk mengerjakan hal tersebut, yaitu menjaga objek-objek vital tersebut yang tidak bisa ditinggalkan. Akan berbahaya kalau ditinggalkan saat sholat Jumat. Itu adalah uzur. Ya. Jadi intinya yang dimaksud dengan ancaman akan ditutup hatinya, ya, atau akan dihitung sebagai orang munafik seperti yang disebutkan oleh Bapak tadi, ya, maka yang dimaksud adalah mereka yang meninggalkan sholat Jumat ini tanpa uzur. Dengan demikian, kalau kita meninggalkan sholat Jumat ya 3 kali berturut-turut, ya, karena kondisi tersebarnya wabah, ya, seperti yang sedang kita alami sekarang, ya, maka itu tidak apa-apa dan kita tidak termasuk dalam ancaman yang disebutkan dalam hadis tersebut. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan kita informasikan juga pemirsa Faro TV dan pendengar radio dimanapun berada, bahwasanya live interaktif ini juga dirilai oleh Radio Amoba Pangkal Pinang. Ustaz, kita bacakan lagi pertanyaan dari saudara Rizal di Siak Asal Riau. Saya ingin menanyakan Ustaz mengenai niat puasa wajib. Kita lupa membaca niat dan kita bangun sekitar jam 6 belum baca niat. Apakah puasanya tersebut sah, Ustaz? Untuk puasa wajib ya kita harus melakukan niat kita di malam hari. Jadi di malam hari sudah harus ada niat untuk puasa besok hari. Karena Nabi Muhammad SAW bersabda, "La siyama liman lam yubayyit as-siyama minal lail." Ya, tidak ada puasa atau tidak sah puasa bagi seseorang yang belum meniatkan puasa di malam hari. Ini adalah aturan yang dibuat oleh Rasulullah SAW untuk mereka yang ingin puasa wajib. Ya. Adapun untuk puasa sunnah maka hukumnya lebih longgar. Ya, kita bisa memulai niat puasa kita di pagi hari, sebagaimana dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika beliau sebenarnya pada awalnya tidak punya niat puasa. Tapi kemudian ingin sarapan, tidak ada sarapan di rumah beliau, maka beliau mengatakan, "Inni idzan shaim," kalau demikian saya akan puasa. Memang hukum puasa sunnah itu lebih longgar. Adapun dalam puasa wajib maka kita harus sudah niat di malam hari. Paling lambat itu sebelum subuh, ya sebelum masuk waktu subuh kita sudah harus ada niat. Tapi niat di sini bukan berarti adalah melafalkannya, bukan itu yang dimaksud. Yang dimaksud dengan niat adalah mengolah hati bahwasanya besok saya ingin puasa. Jadi kalau di malam hari kita sudah terdetik niat bahwasanya saya besok akan puasa. Maka kita, atau misalnya kita membuat persiapan, misalnya sudah persiapan masak nih untuk sahur. Maka itu sudah menunjukkan bahwasanya orang itu punya niat untuk puasa besok hari. Maka itu sudah cukup. Dan itu yang disebut sebagai niat, karena niat itu adalah amalan hati. Dan Nabi Muhammad SAW tidak diriwayatkan ya, dengan riwayat yang sahih bahwasanya beliau mengucapkan lafaz tertentu, mengucapkan redaksi tertentu atau lafaz tertentu saat beliau niat puasa. Maka itulah yang terbaik, yaitu mengikuti teladan Nabi Muhammad SAW dengan menjadikan niat itu dalam hati, tidak perlu untuk dilafadzkan. Maka kalau kita sudah ada niat dalam hati, kita sudah ada keinginan dalam hati kita bahwasanya besok kita akan puasa, yang mungkin ditunjukkan dengan adanya kita membuat persiapan untuk sahur, masang beker dan lain sebagainya, kemudian qadarullah kita tidak bisa bangun saat kita berpuasa, maka kita sudah bisa menjalankan puasa kita pada esok hari karena kita sudah berniat pada malam harinya. Demikian, Allahu a'lam. Jazakallah khairan atas jawabannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa dipahami. Dan sepertinya pertanyaan terakhir tadi, Ustaz, tanpa terasa, Ustaz. Alhamdulillah. Baik, dan alhamdulillah. jazakumullah khairan atas waktunya. Namun sebelum kita tutup, mungkin nasihat kembali untuk kita, Ustaz. Fadhal, Ustaz. Ya, alhamdulillah ya, dalam kurang lebih 1 jam ya kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling mudzakarah, ya, saling memberikan, saling mengingatkan tentang beberapa hukum Islam. Dan ini adalah sebuah amalan yang agung yang oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala disebut sebagai amalan sunnah yang paling afdal. Ya, beliau mengatakan, "Laisa syai'un ba'dal fara'idhi afdhala min talabil ilm." Setelah amalan-amalan yang wajib, tidak ada yang lebih mulia daripada menuntut ilmu. Maka alhamdulillah atas taufiknya, alhamdulillah atas izinnya, alhamdulillah atas anugerah yang diberikan olehnya. Alhamdulillahi awalan wa akhir. Segala puji bagi Allah di awal dan di akhir semuanya adalah dengan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap semoga
duduk kita di sini selama kurang lebih 1 jam menjadi ibadah yang mabrur, yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Masya Allah, jazakallah khairan atas nasihatnya, juga atas ilmu faedahnya yang diberikan kepada kita. Semoga bermanfaat tentunya saatnya, dan terus menyemangatkan kita terus untuk menghilangkan kebodohan saja, untuk terus belajar saja. Iya, betul. Betul. Jazakallah khairan atas waktunya, atas ilmunya. Dan pemirsa Farwa TV dan pendengar radio dimanapun berada, kita mohon maaf atas pertanyaan yang belum bisa kita jawab. Semoga bisa kita jawab di pertemuan berikutnya. Terus ikuti acara live interaktif Fatwa TV setiap hari Senin hingga Jumat setiap pekannya, dan kita informasikan untuk kegiatan Dewan Fatwa dan Fatwa TV bisa Anda saksikan atau bisa Anda kunjungi melalui website www.dewanfatwa.com. Ini yang dapat kita sajikan pada kesempatan ini, semoga bermanfaat. Syukran wa jazakumullah khairan atas kebersamaan Anda semua. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau nanya. Jika sudah bersuci atau berwudu, kemudian bersentuhan dengan suami, apakah wudunya batal?